perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, sekarang KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Merem juga untung. Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Di dalam bisa galak. Kalau sekarang di luar kita masih nggak keluar ke media. Di dalam. PT Pertamina merugi di semester pertama tahun 2020. Perusahaan milik pemerintah ini mempublikasikan kerugian mencapai 767,92 juta US dollar atau setara dengan 11,33 triliun rupiah. Negatifnya pencapaian Pertamina tahun ini menjadi sorotan publik. Terutama yang menjadi sorotan publik adalah Komisaris Utama PT Pertamina, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menteri BUMN Erick Thohir pada November 2019 memberi alasan mengapa dia menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Alasannya adalah karena dia butuh sosok pendobrak. Kita perlu figur-figur yang jadi bisa pendobrak. Ya saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten, yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun. Mantan Menko Maritim Rizal Ramli di acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One, dia membeberkan bobroknya rekam jejak Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok punya banyak kasus keuangan, pembelian rumah sakit Sumber Waras, beli tanah di Cengkareng dari DKI, kasus bus itu yang import dari Tiongkok. Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan good governance. Tidak hanya membeberkan beberapa skandal kasus Ahok, mantan Menko Maritim ini juga menuding Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya membuat masalah dengan diangkatnya Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Dan ingat nggak bangsa kita nyaris terpecah gara-gara Ahok, pemilihan gubernur, orang berantem, kok ciptakan Pak Jokowi ciptakan masalah baru gitu. Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir dengan ditunjuknya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena dia butuh sosok pendobrak. Kita perlu figur-figur yang jadi bisa pendobrak. Lalu, apa saja dobrakan Ahok selama menjadi Komisaris Utama PT Pertamina? Tercatat ada 2 dobrakan Ahok untuk Pertamina. Yang pertama, Pertamina terdepak dari jajaran korporasi dunia atau Global Fortune 500. Global Fortune 500 adalah daftar perusahaan di dunia yang mempunyai pendapatan kotor terbesar tahunan. Daftar ini disusun oleh sebuah majalah bisnis global asal Amerika Serikat bernama Fortune. Pada tahun 2013, saat pemerintahan masih dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pertamina untuk pertama kalinya menggelar syukuran besar-besaran karena berhasil menduduki posisi 122 dari 500 perusahaan terbesar di seluruh dunia. Dan untuk tahun ini, Pertamina harus gigit jari karena harus terdepak dari Fortune Global 500. Mungkinkah ini salah satu dobrakan Ahok di Pertamina? Lanjut dengan dobrakan Ahok yang kedua. Sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Nama Ahok sempat ramai menjadi trending topik di urutan teratas jagat maya Twitter karena kerugian yang menimpa Pertamina mencapai angka yang cukup fantastis. Sementara itu,
Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, juga turut mengomentari kerugian PT Pertamina di tengah pandemi COVID-19. Ia menyinggung meski minyak dunia turun, Pertamina saat dipimpin Ahok tidak sedikit pun menurunkan harga bahan bakar minyak. Pertamina rugi 11 triliun di masa COVID-19. Harga BBM dunia turun, sementara Pertamina tidak menurunkan harga BBM. Di dalam negeri saja sudah rugi 11 triliun. Apalagi, mboh lah, tulis Kiai Haji Tengku Zulkarnain di akun Twitternya. Saat wawancara bersama Andi Noya di acara live Instagram Kitch Andy Show, Ahok sesumbar mengatakan meski Pertamina merem juga untung. Jadi kalau perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Yang merem juga untung, dan selalu untung. Yang merem juga untung. Itulah sesumbar Ahok ketika dalam wawancara Kitch Andy Show. Namun, jangankan untung, saat ini Pertamina justru menderita kerugian dengan angka yang cukup besar. Sesumbar Ahok tak berhenti sampai di situ. Dia juga mengatakan 7 bulan gak untung, dia akan bubar bahkan siap untuk berhenti. Nah, optimistis ini bisa jalan ini. Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar, gue berhenti nih gue bilang. Dengan kerugian Pertamina ini, apakah Ahok mau berhenti sesuai dengan ucapannya? Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar, gue berhenti nih gue bilang. Kepercayaan diri Ahok mungkin terlalu besar, namun realita yang sesungguhnya tidak seperti yang diharapkan. Pria yang pernah dipenjara akibat menistakan agama tersebut juga menegaskan bahwa dirinya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Enggak, kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, masih saya akan berupaya untuk lakukan. Namun faktanya kali ini Ahok tak mampu menyelamatkan kerugian yang diderita oleh Pertamina. Dua dobrakan fantastis Ahok selama menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina ini ikut mewarnai prestasi Ahok selama ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngaji Sekoro di Malang tanggal 6 November 2022. Kembali lagi Mbak Rizka, Mbak Desi, Pak Haji Pramono, Mas Indra, Pak Joko, perwakilan dari agen-agen yang akan menyerahkan infak untuk masjid. Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka. Totalnya di bulan Oktober 2022 ada 8.152.013 rupiah. Oke, terima kasih, barakallah. Agen-agen semuanya di dalam negeri maupun luar negeri, terus dampingi kami, dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13. Nanti insya Allah Abi keluar, masjidnya sudah jadi, begitu nggih. Pak Haji Pramono, barakallah Pak Haji nggih. Barakallah. Mungkin Pak Haji mau ngasih sambutan? Mungkin sampun nggih, barakallah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.